Baiklah, perkenalkan nama saya Alpin Karya dengan NIM 682019-113 dari kelas Manajemen Risiko E. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil profil risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Kemudian, visi dan misi BPR Ambarawa Harta Sarana. Visi menjadi bank pengkreditan rakyat dinamis, tumbuh sehat untuk menjadi kesejahteraan stakeholder. Misi yang pertama, perluasan jaringan kantor dan jejaring, inovasi produk dengan didukung teknologi informasi. Yang kedua, menciptakan good banking governance atau GBC demi kesejahteraan yang langgeng dan terpercaya untuk kepentingan kesejahteraan. Kemudian sekilas informasi tentang BPR Ambarawa Harta Sarana. BPR Ambarawa Harta Sarana secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 berdasarkan Akte Pendirian nomor 6292 tahun 1993 oleh Notaris Siti Otari SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman nomor C2 10655 HT0101 tanggal 31 Desember 1992. Kemudian, rancangan struktur organisasi manajemen risiko. Ada rapat anggota, dewan pengawas, kemudian pimpinan, kemudian kepala kantor. Kemudian dibagi menjadi 3, ada kepala bagian marketing. Kemudian di bagian kepala bagian marketing dibagi menjadi 2. Ada marketing dan customer server. Dan kepala bagian kredit ada administrasi kredit. Kemudian bagian operasional terbagi menjadi 2, yaitu teller dan customer service. Tujuan umum dan tujuan khusus penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana. Tujuan umum melindungi perusahaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten. Tujuan khusus yang pertama, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, dan yang kedua, mengelola risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja perusahaan. Manfaat penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama, membantu perusahaan mencapai visi, misi, dan tujuan bisnisnya. Dan yang kedua, melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko. Dan yang ketiga, mencegah bisnis mengalami kerugian. Faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama, faktor pendukung. BPR Ambarawa Harta Sarana telah memiliki kualifikasi sertifikasi di bidangnya. Kemudian, kerangka kerja manajemen sudah sangat beragam dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut. Dan yang terakhir, terdapat bagian organisasi yang ditugaskan untuk mengontrol kegiatan operasional. Faktor penghambat sendiri yang pertama, tingginya tingkat kesulitan untuk menentukan arah pengukuran terhadap kerugian atau pembobolan risiko. Dan yang kedua, nasabah yang memalsukan data diri. Stakeholder penentu keberhasilan penerapan manajemen risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Faktor internal, ada kepala bagian marketing, customer server, service, kepala bagian kredit, administrasi kredit, kepala bagian operasional, dan teller. Bagian eksternal ada pemerintahan dan nasabah. Kemudian manajemen risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Pada batas toleransi risiko dan kertas kerja, dapat diasumsikan total pendapatan sekitar 48 juta dan pada BTR adalah 2.400.000. Pada indeks likelihood dan dampak 20% dikatakan bila total biaya dari 0 hingga 10 juta dan seterusnya. Manajemen risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Pada kriteria dampak risiko perusahaan, diasumsikan
berdampak sangat kecil pada pencapaian sasaran. Target kinerja sendiri masih mampu capai kurang 0,2 BTR dan kurang 0%. Kategori risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana, deskripsi dan kejadian risiko. Yang pertama, kerugian yang timbul akibat debitur gagal bayar kredit. Kategorinya finance risk. Yang kedua, pemalsuan data diri nasabah. Kategorinya strategi and planning risk. Dan yang ketiga, mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan. Kategorinya hazard risk. Nomor 1 yaitu ada sasaran, deskripsi atau kejadian risiko, akar penyebab, indikator risiko, faktor positif atau internal, kontrol yang ada saat ini, dan dampak kualitatif. Kemudian, akar penyebab, indikator risiko, dampak kualitatif, tingkat risiko inherent, probabilitas risiko inherent kualitatif. Kemudian, dampak finansial risiko inherent, dan nilai bersih inherent. Yaitu signifikan besar 0,0.6 BTR kurang dari 0,8 BTR sampai 0% kurang lebih 0%. Tertundanya pencapaian sasaran secara signifikan, pencapaian kinerja jauh di bawah target. Profil risiko nomor 1, akibat mengalami kerugian yang timbul dari nasabah yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Total nilai dampak finansial risiko inherent 40 juta dan dampak keterangan 1,67%. Kemudian total biaya penanganan risiko 90 juta. Profil risiko nomor 1, ada probabilitas risiko residual, dampak risiko residual, skor risiko residual, tingkat risiko residual, dan probabilitas risiko residual kualitatif. Kemudian nilai bersih residual dan departemen unit kerja. Insignifikan, sangat kecil. Kurang 0,2 BTR sampai kurang 0%. Hanya berdampak sangat kecil. Pada tercapainya sasaran, target kinerja masih mampu dicapai. Profil risiko nomor 2. Ada akar penyebab, indikator risiko, faktor positif, dampak kualitatif, probabilitas, dampak, skor risiko inherent, dan tingkat risiko inherent. Profil risiko nomor 2, pemalsuan data diri nasabah mengakibatkan kerugian bagi orang lain akibat memakai data orang lain. Total nilai dampak finansial risiko inherent 45 juta dan dampaknya 1,88%. Profil risiko nomor 2. Ada probabilitas risiko residual, dampak risiko residual, dan skor risiko residual, tingkat risiko residual, dan probabilitas risiko residual kualitatif, dan nilai bersih residual, dan departemen unit kerja. 2 yaitu minor, kecil, 0,2 BTR kurang dari 0,4 BTR. 0% kurang kali lebih dari 0%. Tercapainya sasaran hanya sedikit di bawah target. Target kinerja sedikit di bawah target. Kemudian profil risiko nomor 3. Ada akar penyebab, indikator risiko, faktor positif, kemudian dampak kualitatif. Ada probabilitas, dampak, skor risiko inherent, tingkat risiko inherent, probabilitas risiko inherent kualitatif, dampak finansial risiko inherent, dan nilai bersih risiko inherent. Moderate, sedang, yaitu 0,4 BTR kurang
kurang dari 0,6 BTR, 0% kurang dari 0%, tercapainya sasaran cukup besar, pencapaian kinerja di bawah target. Profil risiko nomor 3. Mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan. Total nilai dampak finansial risiko inheren 55 juta, dampaknya 2,29%. Total biaya penanganan 3,67 juta. Profil risiko nomor 3. Ada probabilitas risiko, dampak risiko residual, skor risiko residual, tingkat risiko residual, probabilitas risiko residual kualitatif, dampak finansial risiko residual, dan nilai bersih risiko residual. Departemen Unit Kerja Operasional. Risk Profile BPR Ambarawa Harta Sarana. Dan Residual Risk BPR Ambarawa Harta Sarana. Risk Appetite BPR Ambarawa Harta Sarana. Extreme High, High Risk, Medium Risk, Low Risk, Risk ID. Inherent Risk Rating berbentuk lingkaran, kemudian bintang Residual Risk Rating, dan segitiga Risk Appetite. Profil risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Profil risiko marketing, customer service, administrasi kredit, teller, customer service. Total kejadian risiko pada risk 3. Kemudian kategori jumlah, kemudian ada jumlah, status kejadian risiko terkirim, anggaran biaya penanganan risiko, ada marketing, customer service, dan administrasi kredit.